Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini tanggal 18 Desember 2025. IHSG hari ini turun 0,68%, 59,15 poin. Movernya masih ada di bumi dan bank-bank. Oke, saya hari ini akan bahas mengapa ADRO bagi dividen cukup besar. Kalau kita menilik dari sudut pandang investor atau pemegang saham, apa sebenarnya alasan manajemen ADRO ingin membagikan dividen yang cukup besar? Jadi ini mungkin yang bisa kita jadikan pelajaran ya, alasan logisnya mereka sehingga mereka bagi dividen yang lumayan menarik. Jadi di sini sudah tercatat Rp144,89. Langsung aja kita lihat di pengumumannya dia. PT Alam Tri Resource Indonesia pemberitahuan kepada pemegang saham jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai interim. Tertanggal 17 Desember 2025, perseroan akan membagikan dividen tunai interim untuk tahun buku 2025 sebesar $250 juta yang berasal dari laba bersih perseroan pada periode 9 bulan yang berakhir pada 30 September 2025. Dividen tunai interim. Nah, ini keputusannya 17 Desember. Kemudian tanggal pencatatannya 2 Januari. Dividennya itu 29 Desember. Jadi kalau kita memiliki ADRO sampai nanti 29 Desember 2025, kita termasuk orang yang akan mendapatkan dividen tersebut. Nah, $250 juta ini setara tadi ya Rp144. Di mana setara Rp144 itu dengan harga sekarang itu equal dengan 7,6% ya. Tinggi sekali ini. Kenapa saya bilang itu tinggi sekali? Karena EPS-nya dia saja itu 224 setahun estimasinya. 224 sampai 275. Artinya, dividen payout rasionya dia sangat kecil, kemungkinannya itu ada 37% secara total. Kalau nanti dia akan bagi dividen final. Nah, kita lihat perjalanannya ADRO ya, sebelum-sebelumnya berapa. 2020 98%, 2021 69, 38%. Kemudian 2023 ini 214%. Ini karena ada AADI ya. Kemudian 2024 36%. 2025 saya hanya pasang 36% karena 2022 38. Jadi di bawah 40 kan. Cuma karena dia pernah bagi 98, pernah bagi 69 juga, kita bisa simulasikan. Kalau dia bagi 37%, itu setara dividennya itu hanya sekitar Rp84. Cuma kalau kita bicara 65%, itu setara Rp146. Kalau 90%, itu setara 10% atau Rp202. Nah, mungkin berapa kemungkinannya kalau dilihat dari laporan keuangan? Nah, di sini kita cek laporan keuangan dia di September 2025 untuk ADRO, kas dan setara kas $1,07 miliar. Ya, ini dikalikan ribuan dolar AS ya. Jadi kalau ngelihat angka seperti ini berarti $1 miliar. Itu kasnya. Jadi kalau dia membagikan $250 juta, wajar saja karena dia punya kas. Terus kita lanjutkan ke laba. Labanya dia berapa? Nah, ini sekitar $332 juta. Ini belum dipotong macam-macam, tapi ini adalah laba dari operasional, dari operasinya dia. Sudah ada pemotongan misalnya selisih kurs, kemudian bagian dari kerugian dan seterusnya. Ini sebenarnya pencatatan saja. Itu untuk laba. Terus kasnya dari pelanggan yang ngikutin ya. Walaupun turun tapi tetap aja kas dari pelanggan penerimaannya dia ya $1,2 miliar. Dipotong macam-macam dapatlah profit. Lalu kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, berapa sih dia bayar dividen? Ini catatan dia di arus kas. Pembayaran dividen kepada pemegang saham perusahaan 2024 itu $800 juta. 2024. Terus 2025 itu $500 juta. Ini berarti laporan keuangan 2024 ya, laporan keuangan sebelumnya. Tapi kasnya, keluarnya atau cashnya pembayarannya itu di 2025. Kalau dilihat di Stockbit, di Corporate Action, nah ini ya, Juni 2025 166 dan juga Desember 2024 ini date kan, ini pembayaran nih, recording date dan payment ya. Payment kan Januari 2025 dan Juni 2025. Sehingga 166 dan 106 ini ya setara lah, kira-kira setara dengan
500 juta dolar. Nah, sekarang 144 ini setara dengan, ya ini paymentnya kan Januari 2026 nih. Ya, mirip-mirip ya. Nah, kira-kira berapa? Kira-kira nih teman-teman ya. Kalau ngelihat seperti ini ya, ini 500, kemudian sekarang sudah bagi 250 juta dolar. Kira-kira sampai 2025 akhir nanti berapa kira-kira? Yang paling mungkin, kemungkinan pertama 500 juta dolar. Artinya 250 plus 250. Kenapa seperti itu? Ya bisa jadi gengsinya manajemen kan. Masa bagi dividennya turun terus? Bisa jadi. Karena payout rasionya bisa dinaikin sama dia. Artinya di sini bisa 100% lebih dong, Bang. Iya bisa. Karena kasnya dia masih 1 miliar dolar. Dia kan bisa ngambil dari pembagian dividennya AADI dan ADMR kasnya. Jadi tidak murni profit dari operasinya dia. Berapa kalau misalnya 500 juta dolar? Ya kita coba simulasikan aja. Ya kira-kira 144 lagi kan, 147 kan, 125. Nah kira-kira begitu ya, 15%. Tapi ini kan too good to be true kalau kita bicaranya 15%. Terlalu baik lah. Kalau 100%-nya berapa sih? Ya tinggal 80 rupiah lagi atau 4,2% adro. Nah ini menjadi sebuah pertimbangan ya, bagaimana kita sebagai investor mau memasukkan atau mau menginjek dana kita ke perusahaan-perusahaan yang bisa kita percaya, termasuk Adro ya. Ini kalau ngelihat ini saya garis-garis ini support kuat itu ada di 1600-an ya. 1600-an orang yang teman-teman yang ngambil di 1600 pasti hari ini pasti luar biasa gembiranya ya. Atau yang masih nyangkut kemudian bisa average down, hari ini juga luar biasa gembiranya. Itulah kenapa kita memilih perusahaan itu tidak hanya dari price actionnya saja, tapi bisa kita evaluasi dari kepemilikannya, dari manajemennya. Manajemennya Adro sudah biasa bagi dividen seperti itu. Bisa jadi gengsi juga kalau dia bagi dividen terlalu kecil. Atau ada sesuatu yang menjadi pertimbangan kenapa dia bagi dividen 250 juta dolar yang kita secara orang luar, orang jauh, kita tidak tahu itu apa pertimbangan itu. Yang penting kita sebagai pemegang saham ikut senang saja. Ya, pemegang saham minoritas tentunya. Karena mayoritasnya masih ada di Adaro Strategic Investment nih, 47, sekian persen itu dia pegang saham di sana ya, pengendali. Dan tentu kayak Pak Thohir ya, kemudian Pak Edwin, kemudian Bu Arini dan seterusnya ini, itu juga mempengaruhi. Kan gini ya, kalau manajemen itu kan teman-temanan gitu kan ya. Ngomong presidirnya nih Pak Edwin ya, Pak Edwin Suryajaya nih ya, presidirnya yang Sorry, ini Preskom. Presidirnya adalah Pak Iwan Dewono Budiyu Wono ya. Kita ilustrasikan saja. Pada waktu dia makan, misalnya makan malam bareng dengan Pak Edwin Suryajaya, atau pas report, Pak Iwan ini mereport ke Pak Edwin Suryajaya, Pak, tahun ini kita mau bagi dividen. Berapa? Karena profit kita cuma 300 juta dolar, kita mau bagi dividennya 50 juta saja. 50 juta dolar. Tahun lalu berapa? Tahun lalu 800 dan 500. Lah, masa tahun ini cuma 50 juta dolar? Saya juga pemilik saham loh ini di sini. Bahasa warung kopinya bisa begitu tuh. Jadi Pak Iwan juga nggak enak juga kalau cuma bagi 50 juta dolar. Toh Adro masih punya cash yang besar. Dan beliau, Pak Edwin, ngerti dong. Pak Garibaldi Thohir ngerti dong laporan keuangannya gimana. Beliau kan pemilik nih. Pemilik di sini salah satu pemilik kan. Dan kebiasaannya Adro itu nggak seperti itu. Adro itu biasa bagi dividen itu paling tidak tahun lalu 500 juta dolar. Itu yang menurut saya sebagai bayang-bayang atau bayangan yang bisa kita simulasikan di kepala ketika pengambilan keputusan itu dilakukan. Tapi kalau manajemen atau perusahaan yang terbiasa nggak bagi dividen kemudian mengajukan proposal ke komisaris untuk bagi dividen, justru kebalikannya. Pak, kita mau bagi dividen, apa alasannya? Ini begini. Biasanya kita juga nggak bagi dividen, sahamnya juga baik-baik saja. Saya juga happy-happy saja sih di sini sebagai komisaris, menerima gaji, menerima tantium tiap tahun, aman-aman aja, nggak usah bagi dividen, nggak apa-apa. Saya kira itu bisa jadi sebuah ilustrasi yang paling tidak bisa kita jadikan alternatif bahwa
ketika satu perusahaan sudah biasa bagi dividen, terus bisnisnya masih jalan lancar dan pemiliknya masih sama, pengendalinya masih sama, reportingnya juga masih sama, lalu manajemen memutuskan untuk merubah itu semua ya. Ini kan Adro ini dari 2009 ya. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 2020 aja dia bagi dividen 21, 22, 23, 24, 25. Kalau dari 2009 sudah 16 tahun bagi dividen tanpa putus dan historinya dividennya itu juga bagus-bagus, saya pikir ya sangat logis kalau Adro hari ini bagi dividen 250 juta dolar. Terus satu lagi, kalau diamati lagi, 250 juta dolar itu sama persis dengan pembagian dividennya yang dari AADI, di mana Adro di AADI memiliki 15% saham. Jadi istilahnya kalau dia bagi 250 juta itu kali 0,15 ya, 37 juta dolarnya itu dapat dari AADI. Jadi di pass-through saja ya. Dapat dari AADI bulan November 37 ditambahin sekitar 220, 250 dibagiin ke pemegang saham. Belum nanti dari ADMR. ADMR kan belum ya. Nah, ini salah satunya ADMR. Dia punya 4 triliun nih, 4,4 triliun kan. Profitnya, di mana ADMR ini dimiliki oleh Adro itu 85%. Preskomnya siapa? Sama, Pak Boy Thohir, sama. Loh, kok presdirnya sama juga ini ya? Jangan salah nih di Stockbit. Presdirnya Pak Iwan Dewono nih ADMR. Adro, sama. Oh, memang sama ya? Saya baru ngeh tuh. Saya pikir presdirnya berbeda. Direkturnya aja yang beda, tapi presidennya Pak Iwan Dewono Budiwono. Apalagi pemegang keputusannya begini. Jadi tiktokannya, cashnya dia sudah pasti, udah jelas, sangat terhitung ya, sangat bisa dikondisikan gitu. Terus ADMR gimana bang? Kalau dibandingin gimana? Nah nih, AADI, Adro, ADMR dibanding-bandingkan. Kalau AADI tadi juga sama nih, payout rasionya juga berubah ya, 45%, estimasi saya nggak mungkin 45. Ya nggak tahu nanti benar apa salahnya, kita lihat aja di finalnya dia di Mei kemungkinan. Terus Adro yang 100% ini juga belum tentu benar, bisa jadi lebih, bisa jadi berkurang atau lebih kurang daripada itu. Nah, ADMR 28% ini estimasi yang masih rendah sekali. Kalau kita ambil 65% saja, itu bisa setara Rp71 atau 5,1% untuk ADMR. Karena ADMR harganya cukup tinggi ya, hari ini pun 1.300 tuh. ADMR turun 2,5%, Adro naik 4,5%, ADI stagnan ya di situ, naik 0,7% sih, 7 ribuan ya. Harga wajarnya ADI itu 11 ribuan, Adro 2 ribuan 400. Tapi harga wajar itu berubah. Kenapa? Karena di payout ratio ini berubah. Jadi harga wajar itu mengikuti target dividennya saya, di mana target dividen minimum itu setahun 9%. Jadi kalau dia setahun bisa bagi 14 atau 11%, pasti harga wajarnya akan berubah. Sehingga ini sangat subjektif. Ini bukan rekomendasi, silahkan riset tersendiri, pahami apa yang Anda mau beli, jangan ikut-ikutan apa yang ada di internet, lakukan riset dengan seksama dan meyakinkan. Tentunya begitu. Lah dengan 14,9 atau 11, nah ini kita ngomong Adro ya. Dengan 11,8 kalau kita masukkan ke dividend for living ya, 11,8. Kira-kira bagaimana ketika kita nabung 25 tahun dari tahun pertama sampai tahun ke-25? Ilustrasinya dapat dividennya di reinvest lagi, kemudian masih nabung aja 2 jutaan per bulan dengan asumsi kenaikan per 5 tahun itu 20%. Maka di tahun ke-25 kita bisa mendapatkan dividen sebesar 37 juta rupiah. Targetnya kan 18 juta rupiah nih yang warna merah. Ini sudah melebihi atau melampaui dari target, dan itu kita sudah bisa pensiun mendapatkan passive income di atas 18 juta rupiah atau 37 juta rupiah. Saya kira sih cukup ya untuk diskusi kali ini. Terus kalau ada request dari teman-teman silahkan komen saja. Nanti coba saya atur atau coba saya kelompok-kelompokkan dulu. Belum tentu semuanya kejawab, saya tidak bisa janji. Tapi prinsipnya itu semua
supaya ternotis saja, ternotifikasi. Saya juga ada bahan ya untuk diskusi. Karena seru sih membahas pertanyaan teman-teman itu, termasuk hal yang menyenangkan ya, seru sekali. Sama teman-teman yang mau join di YouTube silahkan klik join aja. Terus nggak usah pilih yang 50.000 sebulan, pilih aja yang 10.000 sebulan. Di situ nanti setiap minggu paling tidak Anda akan mendapatkan video-video khusus di mana screener ini akan saya buka semua dan selalu update setiap minggu. Nah, updatean setiap minggu, kemudian peluang remapping dari portofolio kita ya. Portofolio bisa di remap. Misalnya yang nomor pertama lagi AADI misalnya. Nah, itu jadi prioritas. Ketika harganya masih bagus ya. Kemudian dia udah naik, terus yieldnya kalah nih dengan yang lain. Nah, bisa di trimming dulu. Kurangin dulu ya, take profit dulu sebagian. Masukin lagi ke yang masih potensial yang lain. Nah, sahamnya banyak, jadi kalau dicek di sini itu sahamnya banyak ya. Ada macam-macam nih. Ada sekitar 70-an saham yang saya short. Ini sudah dipilih-pilih sesuai dengan saham syariah. Terus dividennya diupdate dengan kondisi kuartal terakhir dan estimasi terakhir. Namanya juga perhitungan, pasti ada potensi salahnya. Pasti ada risiko itu. Hanya saja di pasar saham atau di pasar modal kita bisa meminimais risiko dengan berbagai cara. Nah, salah satu cara yang saya lakukan, saya pakai ini. Nyicilnya aman, tenang, nyaman ya. Kita sekerja sudah nggak mikirin market lagi. Ada uang, masukin, cicil sampai ketemu capital yang kita inginkan ya. Capital yang kita inginkan berapa? Misalnya 3 miliar, 4 miliar, 5 miliar, 10 miliar, 15 miliar, 20 miliar. Terserah teman-teman targetnya berapa. Ini saya simulasikan dengan kondisi yang paling mungkin di area sini ya, Bekasi, di area Jakarta, nabung 2 juta per bulan itu masih sangat mungkin buat siapapun. Maksudnya untuk profesional ya, profesional yang bekerja. Saya kira sih sangat mungkin. Apalagi kalau kita pengen memang pensiun dengan passive income yang bisa memenuhi kebutuhan hidup dan gaya hidup kita. Itu aja dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.